قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له ريان يدخلون منه صائمون يوم القيامة rawahul Bukhari. Masyaallah muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang kami hormati pengurus DKM dan jajarannya, yang kami hormati para ustadz, para hujaj, para tokoh masyarakat. Syukurlah alhamdulillah hari ini masih terus diberi kesempatan dalam mengisi hari-hari di mana bulan mulia itu datang menghampiri kita. Dan kita sadar betul kalau kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keinginan Allah terhadap kita? Kalau kita merujuk kepada ayat tadi, Quran surat Al-Baqarah ayat 21, Allah mengatakan begini, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian, beribadalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, supaya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menginginkan kita selaku manusia sebagai ciptaannya, menginginkan untuk menyembahnya, mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dan ternyata tidak tanggung-tanggung keinginan Allah agar kita menjadi orang bertakwa. Allah melatih kita kemudian, sebagaimana biasa disampaikan ya di Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang terdahulu, sebagaimana orang-orang sebelum berpuasa, agar kalian bertakwa. Ternyata dengan kita melaksanakan puasa itu akan mengandung ketakwaan, karena memang kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya, mestinya begitu. Dan 3 bulan sebelum Ramadan atau 2 bulan sebelumnya kita selalu berdoa ya. Gimana tuh? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah pada bulan Ramadan. Hari ini kita sampai kepada bulan Ramadan, tapi sayang banyak yang menyia-nyiakan waktu kesempatan yang amat berharga. Harusnya diisi dengan beribadah, apa tuh? Menjalankan kebaikan-kebaikan. Namun sayang, kesempatan yang baik ini ternyata sebagian dari kita masih terkalahkan oleh nafsu tentunya. Karena setan itu hari ini dibelenggu ya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqatin babun nar wa sutiyatus syaitan. Dia apa? Wasipadatus syaitan ya. Belibet baji. Kalau jarang-jarang diucapin ya. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Kan kuncinya udah kita dapat ya, udah punya kunci Ramadan, kunci masuk surga ya. Apa tuh kuncinya?
La ilaha illallah miftahul jannah, la ilaha illallah. Jadi kuncinya surga itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan meyakininya, tentu mengimaninya, meyakininya, membenarkannya dan mengamalkannya. Nah, dibuka tuh selebar-lebarnya pintu-pintu abwabul jannah, pintu-pintu surga itu dibuka seluas-luasnya, dan ditutup pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Tapi ternyata nafsu tidak dibelenggu. Yang membelenggu harusnya kita dengan puasa, karena puasa itu menyadarkan ke dalam diri kita supaya bisa mengontrol, supaya bisa mengendalikan diri, menahan diri untuk hal-hal yang bisa merusak, membatalkan puasa. Iya kan? Apa diantaranya tuh yang membatalkan puasa? Makan nggak batal, Pak, kalau sudah maghrib. Yang batal itu tapi itu ternyata nafsu itu tidak dibelenggu. Kenapa? Banyak yang tidak puasa. Nah, sekarang apa bedanya godaan setan dengan godaan nafsu? Kalau godaan setan itu kalau kita ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, setan itu menyingkir. Kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, setan menjauh. Tapi dia balik lagi tuh. Dia balik lagi. Nah, kalau godaan hawa nafsu itu dia nagih, meminta kepada kita. Kalau sudah dituruti, dia sudah hilang tuh, terpuaskan. Tapi lama nanti datang lagi. Tapi kalau setan enggak. Begitu dihalau sama kita jauh, dia akan mendekat. Tapi hari ini setan sudah dibelenggu. Cuman hawa nafsu kita yang harus bisa mengendalikan diri kita. Maka puasa adalah pengendalian diri terhadap hawa nafsu. Oleh karena itu Nabi mengingatkan, saya teringat kepada nasihat seorang ulama, Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mengatakan begini, fattaqu syahrul Ramadan fa innal hasanati tudha'afu fihi ma la tudha'afu ma fi ma siwahu wa kadzalika sayyi'at. Berhati-hatilah, waspadalah di bulan Ramadan, karena sesungguhnya kebaikan itu dilipat gandakan. Sekali lagi, innal hasanati tudha'afu, karena kebaikan itu dilipat gandakan. Tidak sebagaimana dilipat gandakan bulan-bulan selain Ramadan. Begitupun wakadzalika sayyi'at, begitupun keburukan-keburukan ternyata itu juga dilipat gandakan. Oleh karena itu perlu hati-hati. Hati-hati pertama adalah bagaimana kita bisa mengisi Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Kalau dalam Ramadan kali ini kita khataman 1 kali baca Quran, itu bisa bernilai 10 kali lipat tuh kebaikannya sekali khatam. Dan setiap huruf di Al-Quran itu mengandung 10 kebaikan. Kalau punya wudu 20 kebaikan, kalau dalam sholat 50 kebaikan. Misalkan khatam dalam satu Ramadan itu khatam 1 kali, itu bisa bernilai 10 kali lipat kebaikannya. Di Al-Quran itu hurufnya sekitar ada 1.228.000 dikali itu 10 kali lipat kan gitu ya. Satu hurufnya 10 kebaikan dikali 10 kali itu kan. Nah, itu kesempatan. Ternyata Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memanen pahala, memanen kebaikan. Pun demikian ketika kita sedekah 1.000, itu bisa bernilai 10.000. Bahkan di ayat lain disebutkan bisa berkali lipat gitu kan ya. Oleh karena itu di kesempatan kita jauh-jauh hari kita berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan, ini kesempatannya jangan disia-siakan. Kita harus waspada tuh, harus hati-hati, jangan sampai ada waktu-waktu yang akhirnya terbuang sia-sia karena terlalu banyak scroll yang memang di situ tidak semuanya baik.
entah itu namanya apa, TikTok gitu ya, atau IG atau YouTube atau apapun gitu ya. Itu kalau terlalu banyak, padahal ini adalah kesempatan di bulan Ramadan untuk mengisi peluang melipat gandakan pahala, maka ini waspada, jangan sampai disia-siakan. Dan harus diingat juga, karena keburukan juga sama dilipat gandakan tuh. Oleh karena itu harus kita jauhi hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Apa contohnya nih? Berdusta, gibah, adu domba, saksi palsu, macam-macam gitu ya, bertengkar, mengumpat, berkata kotor dan seterusnya. Itu bisa menghilangkan nilai puasanya. Oleh karena itu maka Nabi mengingatkan kepada kita, apa tuh? Dalam hadisnya mengatakan kamin so'imin laisa lahu fi siyamihi ilal ju'i wal aqsi. Berapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatinya dari puasanya tersebut kecuali hanya haus dan lapar. Kenapa demikian? Karena memang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak pahala puasa. Memandang dengan syahwat, ini harus hati-hati itu. Sekali memandang dengan syahwat itu bisa berlipat ganda, makanya bisa rusak tuh pahala puasanya. Nah ini sini juga kalau kita merujuk kepada nasihat Imam Jalaluddin Asyuti harus waspada itu. Makanya kemudian puasa, bagi orang yang puasa itu memiliki keistimewaan. Mau ya masuk surga ya? Pasti maulah. Dan kata Nabi, inna fil jannati baba yuqalu lahur rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yang disebut dengan babul ar-rayyan, pintu ar-rayyan. Untuk siapa ini pintu ar-rayyan? Yadkhuluna minhu shaimun. Orang-orang yang berpuasa itu akan memasuki surga melalui pintu ar-rayyan yaumal kiamati, pada hari kiamat. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memasuki pintu tersebut selain dari orang yang berpuasa. Lalu dikatakan kepada orang-orang yang berpuasa itu, dipanggil, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa, ayo kemari, masuk. Jadi kita orang-orang yang berpuasa itu spesial dari Allah, disediakan karpet merah untuk bisa memasuki surga. Kayak semacam di muka kita itu ada barcode-nya gitu ya. Di barcode masuk, boleh masuk. Wah ini mah nggak bisa masuk, kenapa? Begitu diperiksa nilai puasanya rusak, barcode-nya nggak bisa kedetek gitu ya. Sana kamu bukan orang-orang yang berpuasa, tidak bisa tuh. Jadi pintu ar-rayyan itu hanya bisa dimasuki oleh orang yang berpuasa. Selain yang tidak berpuasa tidak masuk. Begitu orang yang berpuasa semuanya sudah pada masuk ke surga, pintu itu kemudian dikunci. Jadi apa? Spesial banget ya puasa itu. Spesialnya itu tadi. Pertama, disediakan pintu masuk surga melalui babur rayyan. Yang kedua, memang puasa itu hanya Allah yang tahu. Kata Allah apa tuh? As-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku, puasa itu karena aku, kata Allah ya. Dan akulah yang akan membalasnya. Jadi karena memang puasa itu ya yang tahu dirinya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka spesial gitu kan ya. Spesialnya nggak usah pakai telur. Spesialnya disediakan tempat yang sungguh amat menyenangkan. Pintunya coba kita bayangin deh, berjuta miliar orang berbondong-bondong di suasana yang tidak menentu. Terus umat Nabi Muhammad yang melakukan puasa dengan puasanya sebaik-baiknya, dia hati-hati, dia jaga puasanya agar bernilai, dan dia hindari hal-hal yang bisa merusak puasa. Kemudian disediakan tuh hiruk pikuk saat itu kan,
melihat dirinya selamat atau tidak. Begitu ada panggilan, mana orang yang berpuasa, kemari. Lalu mereka kumpul dan dipersilakan masuk surga. Wah, itu rasanya nyaman. Coba kalau misalkan kita pakai andai-andai, kita ke GBK misalkan gitu ya, mau nonton bola, orangnya seabrak banyak banget berjibun. Tiba-tiba ada pintu khusus gitu kan, untuk warga Geraha, ayo sini jalannya. Enak kan ya? Enak tuh kan? Tidak perlu desak-desakan gitu kan, dikawal gitu ya. Nah, orang yang berpuasa itu begitu, disediakan pintu khusus. Kalau sudah masuk warga Geraha ke GBK, itu pun di pintu itu dikunci. Selain warga Geraha nggak boleh masuk. Wah, spesial sekali orang Geraha ya kalau begitu. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang berpuasa, yang kelak nanti di hari kiamat itu kita dipersilahkan memasuki babur rayyan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita untuk tetap terus menjaga kualitas puasa kita dan terus menambah amal kita, sehingga kemudian tidak hanya kualitas tetapi kuantitasnya, karena Allah menginginkan kita ini beribadah kepadanya, menyembah kepadanya, supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takwa dengan sebenar-benarnya. Kata Ustadz Sirun, takwa itu bimtisalil awamir wajtinabin nawahi, melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Takwa kepada Allah, kalau takut bukan menghindar, tetapi justru malah nurut, tunduk, patuh, taat dan berserah diri kepadanya. Itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba-hambanya Allah yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.